wabarakatuh. Selamat pagi Miss Hani, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi di Hmm, sini kita akan mempresentasikan soal UAS Genap 2018-2019, soal yang kedua tentang absorption and variable costing. Saya Naila, di sini saya akan menjelaskan perhitungan produce, unit sold, beginning, ending, dan DM serta DL-nya. Jadi untuk menghitung unit produce, pertama itu kita menghitung total jam tenaga kerja langsung selama 1 bulan. Boleh ke soal? Perusahaan itu punya 2 lusin orang tenaga kerja langsung atau 24 orang tenaga kerja yang bekerja selama 10 jam per hari. Dari hari Senin sampai Sabtu. Berarti 6 hari selama 4 minggu dalam 1 bulan. Jadi total DLH-nya itu 24 kali 10 dikali 6 dikali 4. Jadi total DLH-nya itu 5.760 jam. Untuk mencari unit produk, karena 1 unit meja kayu itu butuh waktu pengerjaan selama 12 jam, maka jumlah unit produksinya itu 5.760 12 jam. Besar 480 unit. Kita menghitung inventory, unit produce, ending, dan unit sold-nya. Berdasarkan soal, di soal ini ada tulisan perusahaan itu nggak punya persediaan awal barang jadi, sehingga bikin inventory-nya itu 0 unit. Nah, dari unitnya itu 480 unit, perusahaan itu bagian sebagai persediaan akhir. Jadi persediaan akhirnya itu ditetapkan sebesar 10% dari jumlah unit yang terjual. Nah, cara carinya itu kita cari dulu unit sold-nya dari unit produce 480 unit bagi sama 1,1. Unit sold-nya itu 436 unit. Lalu untuk mencari ending-nya itu dari 480 sama 436 unit. Jadi ending inventory-nya itu 44 unit. Itu kita menghitung direct material per unit. Dari biaya bahan baku ditambah sama bahan penolongnya. Ini tulisannya total pemakaian bahan baku dan bahan penolong selama bulan Juni 2019 itu sebesar juta sama 14.400. Jadi total DM-nya itu 86.400. Nah, untuk menghitung DM per unit 86.400 dibagi sama unit produksinya 480 unit. Jadi total DM per unitnya itu 180.000 per unit. Lalu selanjutnya itu kita hitung DL-nya dulu berdasarkan jam kerja. Dengan tarif tenaga kerjanya itu, tarif upahnya itu 50.000 per jam. Dan total jam kerjanya sebesar 5.760, maka total biaya DLH-nya itu sebesar 288 juta. Untuk mencari DL per unit, dari 288 juta dibagi sama 480 unit. DL per unitnya itu sebesar 600.000 per unit. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan MOH. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wina Suciaudia dengan NIM 2024-748. Jadi, boleh ke atas. Jadi di sini kita masuk ke
variabel sama fix-nya. Jadi di soal itu variabelnya itu nggak diketahui, makanya di sini itu variabelnya itu 0. Nah, selanjutnya kita cari fix-nya. Di sini fix-nya itu di soal dibilang kalau biaya overhead tetapnya itu sebesar 21.600.000. Nah, ke bawah, sorry. Nah, jadi nanti tinggal 21.600.000 dibagi sama 480 unit itu dari 480 yang tadi unit produksinya. Jadi hasilnya itu sebesar 45.000. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke income statement, jadi di sini kita harus perlu tahu dulu nih perbedaan absorption sama variabel itu apa. Jadi kalau yang absorption itu dia itu sistem perhitungan biaya di mana fix MOH-nya ini diperlakukan sebagai produk cost. Jadi dibebaninnya itu sesuai dengan jumlah unit yang terjual. Tapi kalau misalnya variabel itu dibebaninnya ke seluruhnya pada periode yang bersangkutan. Oke, jadi yang selanjutnya kita akan membahas tentang income statement dari absorption costing. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Agnes Floreta dengan NIM 2024-751. Nah, untuk mencari salesnya, kita bisa lihat dari soal. Boleh digeser ke soal. Oke, jadi di sini di paragraf terakhir dan di kalimat terakhir itu diketahui bahwa harga jual meja kayu per unit adalah 1.600.000. Jadi untuk mencari salesnya itu kita bisa mengkalikan 1.600.000 itu dengan unit sold yang tadi udah kita cari, yaitu 436. Jadi hasilnya itu kita dapat 697.600.000. Kemudian untuk mencari gross margin kita akan kurangkan dengan cost of goods sold. Nah, cost of goods sold ini bisa kita dapat dari mengkalikan unit sold-nya dengan production cost per unit di bagian absorption, yaitu bernilai 825.000. Jadi, untuk mencari COGS itu kita kalikan 825.000-nya itu dengan 436. Hasilnya adalah 359.700.000. Kemudian kita bisa kurangkan sales dengan COGS-nya sehingga kita akan menghasilkan gross margin sebesar 337.900.000. Selanjutnya, untuk mencari net operating income, kita bisa mengkurangkan gross margin dengan selling and administrative expense. Nah, di sini terdiri dari dua, yaitu ada fixed dan juga variable. Nah, fixed ini kita bisa dapat dari soal juga. Oke, jadi di paragraf pertama, kalimat terakhir itu disebutkan bahwa fixed selling and administrative expense pada bulan Juni 2019 adalah 66 juta. Jadi bisa kita langsung masukkan ke income statement kita. Kemudian setelah kita sudah tahu fixnya berapa, kita bisa cari variabel. Nah, di sini tuh boleh balik ke soal. Nah, jadi di soal ini ada di kalimat pertama dari paragraf kedua, disebutkan kalau misalnya perusahaan juga memberikan komisi kepada salesman sebesar 6% dari harga jual per unit. Jadi, dari kalimat ini tuh kita bisa tahu kalau misalnya ini termasuk ke dalam biaya dari selling dan juga administratif. Jadi, kita bisa masukkan ini ke dalam variabel yang selling and administrative expense dengan cara yaitu 6% dikalikan dengan harga jual per unit. Tadi kan harga jualnya itu 1.600.000. Jadi kita bisa dapat hasilnya itu sekitar 96.000. Kemudian setelah kita udah dapat nih 96.000, kita kalikan dengan unit sold-nya yaitu 436 yang nanti hasilnya itu adalah 41.856.000. Nah, nanti kita bisa kurangkan dari gross margin yaitu 337.900 dikurangi 66 juta dikurangi lagi dengan 41.856.000 sehingga nanti akan menghasilkan net operating income sebesar 230.044.000. Baik, perkenalkan nama saya Winnie Nabila Rizkia dengan NIM 2024-749. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai income statement yaitu variable costing. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah sales ya. Nah, sales didapat dari 1.600.000 price-nya.
Karena dibilang harga jual meja kayu per unit adalah 1.600.000. Itu kan per unit ya. Nah, dikali sama unit yang terjualnya yaitu 436. Hasilnya 697.600.000. Nah, selanjutnya ada variable cost. Nah, variable cost dibagi menjadi dua. Nah, pertama ada variable cost of goods sold. Yang pertama itu 340 juta. 340 juta 80.000 itu didapat dari 780.000 yang ini, production cost per unit, kita kali sama si unit sold-nya 436. Hasilnya segini. 340 juta 80.000. Selanjutnya ada variable selling and administrative expense, yaitu 41 juta 856 yang tadi udah dibahas sama Ignas di sini. Setelah itu kita kurangi nih, dapat contribution margin, yaitu 315 juta 664.000. Nah, setelah itu ada fixed cost. Nah, fixed cost itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada fixed manufacturing overhead sebesar 21.600.000, itu dari soal. Di sini dia bilang biaya overhead tetap per bulan sebesar 21.600.000. Selanjutnya ada fixed selling and administrative expense, yaitu 66 juta. Itu didapat juga dari soal. Di sini fixed selling and administrative expense bulan Juni 2019 adalah 66 juta. Kalau udah selesai, terakhir ada net operating income sebesar 228.064.000. Itu didapat dari contribution margin, kita kurang sama si fixed cost-nya yang tadi udah ada 21.600.000 sama 66 juta. Hasilnya segini 228.064.000. Perkenalkan, nama saya Syifanara Balkis dengan NIM 2024-757. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi. Nah, yang pertama itu dia ada net operating income absorption. Itu tuh didapat dari yang dihitung sama teman saya, bisa ke atas. Nah, yang 230 juta 44.000. Nah, kemudian di bawahnya itu ada net operating income variabel yang sebesar 22 juta 64.000. Nah, untuk di sini kita tinggal selisihin aja nih antara net operating income absorption dengan net operating income variabel. Itu sebesar 1.980.000. Nah, untuk menentukan add atau less, jadi kita nih harus ngebandingin nih antara unit sold dengan unit produce. Nah, kan unit produce-nya tadi pas dihitung itu 480 dan unit sold-nya 436. Nah, berarti kan unit produce-nya lebih besar daripada unit sold, makanya dia ditulis less. Nah, selain dengan membandingkan unit sold dengan unit produce, kita juga bisa nih ngebandinginnya dengan nilai net operating income absorption dengan net operating income variable. Nah, kan net operating income absorption lebih besar daripada net operating income variable, jadi dia ditulisnya less.